Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Endang. Perkenalkan, kami dari FRI 010 ingin mempresentasikan laporan tugas besar kami, yaitu kelayakan investasi digital bisnis digital kami yang bernamakan Upgrade Hub. Dan sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Devano Yahikal Juliandra dengan NIM 102012310391. Dan saya Alifuddin Muhammad Ramadan dengan NIM 1020 123004009. Dan saya Mona Citra Pratiwi dengan NIM 1020 1230036. Baik, untuk PPT yang sudah kita buat itu kita ambil dari laporan yang sudah kita buat terdiri dari 5 bab. Bab satu itu pendahuluan, bab 2 itu aspek pasar, bab 3 teknik dan operasional, bab 4 finansial, dan bab 5 adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kita masuk dulu ke bab satu yaitu pendahuluan. Sebenarnya di si bab satu pendahuluan ini itu lebih ke latar belakang kenapa kami memilih bisnis digital ini dan tertera pengguna internet di Indonesia itu mencapai 212 juta menurut data Reportal tahun 2025 dan 221,56 juta menurut APJII tahun 2024. Dan World Economic Forum tahun 2025 menunjukkan skills gap sebagai hambatan utama transformasi bisnis untuk 63% pemberi kerja dan proyeksi 59% pekerja butuh reskilling atau upskilling sebelum 2030. Dan kondisi ini tentu menegaskan permintaan tinggi untuk pelatihan digital praktis dan terjangkau. Jadi untuk peluang pasarnya itu kita tuh punya akses internet luas dan juga kebutuhan skill. Dan untuk kebutuhan upskilling sendiri itu permintaan untuk materi praktis fleksibel dan relevan pasar kerja itu pasti semakin kuat. Oke, lanjut ke subbab 1.2 yaitu objek investasi, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, Upgrade Hub sendiri ini menyediakan video on demand, live webinar, modul digital, latihan struktur, dan juga sertifikat bagi subscriber yang sudah menyelesaikan rangkaian dari Upgrade Hub ini, dan juga akses via website dan aplikasi mobile. Dan model pendapatannya itu bisa dari pembelian kursus, subscription, kerja sama instruktur, dan paket korporat B2B atau business to business. Nah, tujuan penulisannya itu tujuan dibentuk laporannya itu kita itu ingin menganalisis kelayakan pasar berdasarkan segmentasi dan kebutuhan pengguna, mengevaluasi aspek teknis dan operasional yaitu seperti teknologi, kapasitas, proses produksi konten, fasilitas dan SDM. Yang ketiga itu mengkaji aspek finansial seperti investasi awal, biaya operasional, proyeksi LR, arus kas, NPV, IRR, payback PI, rasio, dan sensitivitas. Dan yang terakhir itu kita ingin memberikan rekomendasi implementasi dan mitigasi risiko. Nah, untuk ruang lingkupnya itu investasi awalnya itu sebesar 340 juta dan target pasarnya itu kita bagi menjadi 4: mahasiswa, fresh graduate, pekerja awal, dan juga korporat. Masuk ke kajian aspek pasar yang sudah tadi saya mention sebelumnya. Nah, eh, pasar pembelajaran digital itu tumbuh karena akses internet, smartphone, dan kebutuhan kompetensi kerja. Upgrade Hub itu menempatkan diferensiasi pada konten lokal berbahasa Indonesia dan materi sesuai kebutuhan karir seperti coding, UI UX, digital marketing, data analytics, dan juga komunikasi profesional. Nah, seperti yang tadi sudah saya mention sebelumnya, bahwa segmen pasar kita itu dibagi menjadi 4: mahasiswa, fresh graduate, pekerja awal karir, dan perusahaan atau komunitas. Dan masing-masing segmen ini memiliki kebutuhan utamanya sendiri eh, untuk menggunakan upgrade hub seperti mahasiswa itu untuk persiapan magang, portofolio, dan juga persiapan skripsi, dan untuk fresh graduate itu untuk membuat CV, interview, dan skill digital dan atau ingin meningkatkan soft skill, dan untuk pekerja awal karir itu untuk upskilling atau naik jabatan, dan untuk perusahaan atau korporat itu untuk melatih tim agar terukur.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu bab 2.3. Pada bab ini kita membahas mengenai proposisi nilai dan strategi pemasaran dari Upgrade Hub. Nilai utama yang ditawarkan adalah pembelajaran yang fleksibel karena dapat diakses melalui website maupun aplikasi mobile. Selain itu, platform ini juga menyediakan konten berbahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami oleh target pengguna. Tidak hanya video pembelajaran, Upgrade Hub juga menyediakan live class, latihan, sertifikat, serta fitur monitoring progress melalui Learning Management System atau LMS. Dari sisi model bisnis, sumber pendapatan berasal dari pembelian course secara satuan, sistem subscription, kerjasama dengan instruktur, serta corporate training untuk perusahaan. Untuk strategi pemasaran, kami melihat adanya dua jenis pesaing, yaitu pesaing global seperti Coursera dan Udemy, serta pesaing lokal. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah penawaran harga yang kompetitif, menghadirkan mentor praktisi, serta membangun komunitas kampus. Promosi dilakukan melalui media sosial, program referral, kampus ambasador, webinar, dan konten edukasi gratis. Fokus awalnya adalah membangun basis pengguna individu, kemudian memperluas pasar ke segmen B2B agar pendapatan menjadi lebih stabil. Oke, next. Oke, mau izin menambahkan sedikit. Jadi fokus awal kita itu seperti yang sudah dimention oleh rekan saya, itu tuh kita tuh awalnya itu menggunakan metode B2C atau eh, bisnis to konsumen. Jadi dari perusahaan langsung ke individunya. Nah, tahap berikutnya itu kita ingin mengembangkan B2B atau bisnis to bisnis. Jadi si perusahaan itu sendirilah yang akan melatih karyawannya melalui upgrade hub. Oke. Boleh dilanjut, Mona Citra? Oke, selanjutnya adalah aspek teknik dan operasional. Teknologi utama yang digunakan adalah website dan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS. Selain itu terdapat video on demand, live webinar, cloud computing, payment gateway, serta sistem monitoring dan keamanan. Pada perancangan kapasitas layanan, yang diperhatikan adalah jumlah penggunaan yang dapat mengakses secara bersamaan, kapasitas penyimpanan konten, serta kemampuan tim produksi konten. Dengan menggunakan cloud, kapasitas dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan tanpa harus mengeluarkan investasi fisik yang besar. Proses produksi konten dimulai dari riset kebutuhan pasar, kemudian pembuatan video dan modul, dilanjut dengan proses editing dan quality control. Setelah itu, konten diunggah ke LMS dan dijadwalkan untuk live class, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan feedback pengguna. Untuk mendukung operasional, fasilitas yang dibutuhkan antara lain studio mini produksi, cloud server, laptop atau PC, tools komunikasi, serta sistem kerja hybrid. Selanjutnya. Oke, untuk bab 3 ini yaitu SDM dan struktur organisasi. Upgrade Hub menggunakan struktur organisasi yang sederhana dan fleksibel. Pada tahap awal perusahaan menggunakan lean team atau biaya operasional lebih efisien, kemudian tim dapat berkembang seiring bertambahnya jumlah pengguna. Struktur organisasi terdiri dari CEO atau founder yang bertanggung jawab terhadap strategi bisnis, lalu head of teknologi yang mengelola platform dan keamanan sistem, lalu ada head of content yang bertanggung jawab terhadap kurikulum dan kualitas materi, serta head of marketing yang fokus pada akuisisi pengguna dan kerjasama. Selain itu, terdapat tim developer, content creator, dan customer support yang menjalankan operasional harian. Untuk efisiensi biaya, Upgrade Hub juga bekerja sama dengan freelance dan instruktur eksternal. Rekomendasi lokasi operasional berada di Bandung atau Jakarta karena memiliki akses internet yang baik serta ekosistem talenta digital yang kuat. Model kerja yang diterapkan adalah hybrid atau remote sehingga lebih fleksibel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, pada bab 4 ini yaitu kajian finansial atau asumsi investasi dan proyeksi, saya akan menjelaskan aspek finansial yang menjadi dasar penilaian kelayakan investasi upgrade H. Pertama, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan. Target pengguna berbayar diproyeksikan sebanyak 250 orang per bulan pada tahun pertama. Kemudian meningkat menjadi 500 orang pada tahun kedua dan 800 orang pada tahun ketiga. Investasi awal yang dibutuhkan sebesar 340 juta yang terdiri dari investasi aset tetap sebesar 255 juta dan modal kerja sebesar 85 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan Learning Management System atau LMS, server cloud, lisensi perangkat lunak, peralatan kantor, peralatan produksi, branding, serta kebutuhan legalitas dan modal kerja. Selain itu, biaya operasional tahun diperkirakan sebesar 780 juta. Ditambah beban depresiasi sebesar 51 juta sehingga total beban per tahun menjadi 831 juta. Seluruh asumsi ini menjadi dasar dalam menyusun proyeksi keuangan dan analisis kelayakan investasi pada tahun berikutnya. Selanjutnya, pada bab 5 ini yaitu proyeksi keuangan, kelayakan, resiko, dan kesimpulan. Berdasarkan proyeksi keuangan selama 3 tahun, pendapatan diperkirakan meningkat dari 900 juta pada tahun pertama menjadi 2,88 miliar pada tahun ketiga. Pada tahun pertama, perusahaan mesti mengalami kerugian karena tingginya biaya investasi dan operasional awal. Namun, mulai tahun kedua, perusahaan menghasilkan laba sekitar 475 juta dan meningkatkan menjadi sekitar 1,15 miliar pada tahun ketiga. Dari hasil analisis kelayakan investasi, seluruh indikator menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Nilai NPF sebesar 941,7 juta bernilai positif. IRR mencapai 78,97%, jauh di atas tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 10%. Payback period sekitar 1 tahun 9 bulan dan profitability index sebesar 3,77 yang berarti setiap Rp1 investasi mampu menghasilkan nilai lebih dari 3 kali lipat. Analisis sensitivitas juga menunjukkan bahwa proyek mesti cukup kuat terhadap penurunan pendapatan maupun kenaikan biaya operasional. Namun, terdapat beberapa risiko juga yang perlu diperhatikan seperti penurunan jumlah pengguna, persaingan dengan platform lain, gangguan teknis, keamanan data, dan kualitas konten. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah memperkuat kualitas konten, meningkatkan retensi pengguna, menjaga keamanan sistem, serta mengembangkan kerjasama dengan segmen berkorporasi. Demikian yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.